Biruniers, apakah kalian tahu pesawat sederhana? Apakah pesawat kertas itu termasuk ke dalam pesawat sederhana? Penasaran? Yuk simak video ini. Halo Biruniers, kembali lagi bersama saya, Kak Dita. Pada video kali ini, Kakak akan membahas tentang pesawat sederhana. Jadi, pesawat sederhana itu apa sih? Ya, pesawat sederhana itu memiliki definisi bahwa pesawat sederhana adalah alat yang dapat mempermudah manusia untuk melakukan usaha. Sehingga nanti gaya yang dilakukan si manusia ini lebih kecil untuk memindahkan atau mengangkat sebuah beban yang berat, seperti itu ya. Jadi tadi pesawat sederhana adalah untuk mempermudah manusia melakukan usaha. Nah, kalau balik lagi, tadi Kakak sempat menyinggung pesawat kertas. Apakah pesawat kertas termasuk ke dalam pesawat sederhana? Tidak ya. Jadi pesawat kertas itu hanya mainan ya. Pesawat kertas tidak dapat membuat manusia lebih mudah dalam melakukan usaha, seperti itu. Oke, pada fisika, pesawat sederhana ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada bidang miring, kedua ada tuas atau pengungkit, dan yang ketiga ada katrol. Nah, sekarang contohnya nih, untuk bidang miring, contohnya kalian misalkan ketika kalian menaiki sebuah pesawat, ya, ketika kalian akan menaiki pesawat, maka sebelum itu pasti kalian akan menaiki tangga terlebih dahulu ya. Nah, jadi tangga itu akan mempermudah si seseorang ini untuk menaiki pesawat. Kemudian kalau misalkan kalian melihat ke dapur ya, ibu sedang memasak di situ. Nah, ibu misalkan sedang memotong-motong sayuran. Nah, itu ibu menggunakan pisau kan? Nah, pisau itu merupakan salah satu contoh juga dari pesawat sederhana pada bidang miring. Kemudian apa lagi? Misalkan kalian pindahan rumah nih, kalian mau pindah rumah misalkan dari Jakarta ke Bandung. Nah, untuk mengangkut semua barang-barang yang kalian punya, pasti kalian membutuhkan sesuatu yang mempermudah kalian. Misalkan kalian ingin memindahkan sepeda kalian ke truk ya. Nah, untuk mempermudah pemindahan sepeda tersebut, maka kita bisa menggunakan bidang miring. Kemudian, di sini ada pesawat sederhana pada tuas atau pengungkit. Ya, contohnya itu misalkan gunting. Kemudian ada jepit kuku. Kemudian ada apa lagi? Ada gerobak yang beroda 1, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada katrol. Katrol ini tentunya kalian sudah tidak asing lagi ya. Coba kalian misalkan lagi upacara. Di situ ada katrol tuh. Katrolnya di mana? Ketika si petugas upacaranya menaikkan bendera. Kemudian apa lagi? Misalkan di pedesaan ada sumur kan biasanya. Nah, sumur itu untuk mengangkat air dari sumur memang menggunakan katrol untuk mempermudah penaikan air tersebut ya. Nah, pada video kali ini Kakak akan membahas satu pesawat sederhana terlebih dahulu nih. Yang pertama adalah bidang miring. Oke, di sini ada gambaran bidang miring ya. Ya, ada bidang miring. Kemudian misalkan di sini ada suatu benda yang akan dipindahkan menggunakan bidang miring. Nah, benda ini pasti memiliki massa kan? Kalau dia memiliki massa, artinya dia memiliki berat. Nah, yang namanya berat nanti arahnya selalu ke bawah menuju pusat gravitasi bumi. Makanya di sini ada W. Kemudian ada F. F di sini adalah gaya dorongnya atau gaya kuasanya seseorang untuk memindahkan. Kemudian ada S dan ada H gitu ya. Nah, tadi kan pesawat sederhana itu berfungsi untuk memudahkan manusia melakukan usaha. Artinya pesawat sederhana ini masing-masing memiliki keuntungan mekanis atau kita sebut sebagai KM gitu ya. KM pada bidang miring diformulasikan dengan W per F sama dengan S per H. Nih keterangannya. Di mana W di sini adalah bukan usaha ya, tapi berat. Berat si bendanya. Berat bendanya ini memiliki satuan N atau Newton. Kemudian ada F itu adalah kuasa
atau gaya yang diberikan seseorang kepada benda tersebut untuk memindahkan benda dengan satuannya Newton. Kemudian ada S. S di sini adalah panjang bidang miring. Panjang bidang miring nih kan di sini ada bidang miring S ya. Satuannya meter. Kemudian ada H. H ini adalah tinggi bidang miring dengan satuan meter. Oke, untuk kalian agar lebih paham, kita coba mengerjakan contoh soalnya ya. Ya, di sini ada contoh soal tentang bidang miring. Ya, Ibu bacakan soalnya. Besar gaya dan keuntungan mekanis yang dibutuhkan untuk menaikkan barang seberat 600 Newton menggunakan bidang miring adalah, berarti dari soal ini kita diketahui apa aja nih? Ya, coba tulis diketahuinya dulu ya. Diketahui katanya ada barang seberat 600 Newton gitu. Berarti F-nya ya. Sorry. W-nya, berat si bendanya. Berat si bendanya 600 Newton. Kemudian dari gambar kita dapat apa nih? Dapat S ya. S-nya ini adalah bidang miring, panjang bidang miring. Berarti S-nya ini adalah 15 meter. Kemudian apa lagi? H-nya ya, ketinggiannya. Ketinggiannya adalah 5 meter. Yang ditanyakan itu adalah besar gaya dan keuntungan mekanis. Artinya besar gaya itu adalah besar yang dilakukan oleh seseorang untuk memindahkan ya. Tadi gaya arahnya ke sana, kemudian ada gaya berat. Tadi arahnya ke bawah. Oke, coba ditulis dulu tadi yang ditanyakan adalah gaya dan keuntungan mekanis. Berarti F dan KM gitu ya. Berarti sekarang kita jawab. Nah, bagaimana cara untuk mencari F? Tadi di sini ada formulasinya yaitu W per F sama dengan S per H. Kita pakai yang ini ya. Oke, berarti ditulis lagi nih rumusnya. W per F sama dengan S per H. Dimana diketahui di soal W-nya sebesar 600 Newton. Kemudian F-nya F karena ditanya ya, gaya sama dengan S-nya adalah 15 meter dan H-nya ketinggian 5 meter. Oke. S satuannya tidak perlu ditulis. Oke, sekarang kita bisa langsung hitung ya. Ini sama-sama disederhanakan menjadi sama-sama dibagi 5. Ini berarti 1, ini 3 ya. Kemudian kita kali silang nih. 3 kali F berarti 3F sama dengan 600 kali 1, 600. Maka nilai gayanya adalah 600 dibagi 3 adalah 200. Oke. Jadi itu adalah besar gaya yang dibutuhkan untuk menaikkan benda ini ke posisi yang ingin ditujui. Oke. Sekarang tadi selain mencari F, kita juga mencari KM-nya, keuntungan mekanik. Tadi keuntungan mekanik itu bisa dicari W per F atau S per H gitu ya. Kita pakai yang W per F aja nih. Berarti untuk mencari keuntungan mekanik, ya, KM sama dengan W per F. Dimana besar W-nya ini diketahui 600, kemudian F-nya diketahui 200. Oke, jadi besar keuntungan mekaniknya adalah, ini dicoret ya, jadi 3. Keuntungan mekanik pada bidang miring ini adalah 3. Oke, sekian untuk contoh soal dari pesawat sederhana pada bidang miring ya. Untuk selanjutnya, kakak akan menjelaskan tentang pesawat sederhana pada tuas atau pengungkit. Ya, jadi saksikan video selanjutnya.